Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tiada ungkapan yang patut kita ucapkan pada kesempatan ini ialah rasa syukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat iring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat serta salamnya Allah senantiasa tercurah kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in semua, sampai kita yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah terlaksana kegiatan tabligh akbar di dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin Bandung. Dan alhamdulillah yang mengisi acara dimaksud adalah Al-Mukarram Al-Asatid Ustadz Das'at Latif. Dan tentu mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan yang menambah barokah buat kita semuanya. Selamat menyaksikan, semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa untuk mengembangkan channel ini, untuk subscribe, like, dan juga share pada sosial media yang Anda punya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal mubarakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib sejak 1400 tahun yang lalu. Sejak ada Rasulullah sampai hari ini, setiap Jumat ayat ini pasti dibaca di mimbar Jumat. Kalau di lapas ini ada pengumuman dari kalapas yang harus dibaca tiap pekan, pasti ayat itu penting. Ayat ini dibaca tiap Jumat, berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan mati ya, mati mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Mati itu bukan nomor urut, mati itu nomor undian. Mudah-mudahan kita di sini undiannya masih jauh. Kalau diurut, tentu yang paling tua rambutnya duluan. Tapi bukan nomor urut, dia nomor undian. Jangan kamu mati, berarti bukan mati masalah itu. Masalah itu kata Allah ayat berikutnya, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Allah sayang bapak-bapak sehingga Allah masukkan ke tempat itu. Kenapa? Karena kalau bapak di luar terus masih makan barang haram. Bisa dengar tadi sambutan luar biasa, bisa bikin negara orang di sini, Pak. Ada polisinya, ada tentaranya, ada gubernurnya, ada menterinya, ada bagian penerbangnya, lengkap, Pak. Bukan berarti Allah murka kepada bapak-bapak, tapi karena justru sayangnya
Saya enggak, parkir kok dulu sini Setia Novanto. Kok parkir dulu di sini? Supaya apa? Bisa kamu mati dalam keadaan Islam. Maka anak cinta, masukkan ke sini supaya kau tidak terkontaminasi dengan barang haram. Itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres. Untuk biasa kan kalau politisi mau dipilih, masya Allah, penampilannya kalah ustad, pakai peci serban, pakai gamis, keluar masuk masjid pagi-pagi sembako. Begitu terpilih hilang lagi. Jangan Islam seperti itu kata Allah. Andai saja Islamnya Bapak benar, bukan Islam gimmick-gimmick, saya yakin Bapak tidak ada di sini. Cuma karena Islamnya waktu mau dipilih kepala daerah, bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ada masalah telepon saya 24 jam siap terima telepon. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Jangan Islam seperti itu kata Allah. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian kata Allah. Dan Bapak pikir ketika Bapak mendengarkan saya akan datang, setan tidak goda, dia goda kita Pak. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, lebih kau tidur di dalam ruangan. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, kau sudah tahu juga ceramahnya. Itu bisikan setan. Alhamdulillah Bapak bisa hadir di tempat ini. Apakah setan bermerah ketika Bapak duduk di sini? Tidak, dia goda lagi kamu. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Orang yang pegang HP-mu itu kena-kenaan setan. Tidak pegang HP tapi dia ada temannya ngomong. Itu setan dalam bentuk teman sekamar. Maka Allah katakan jangan kau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya Pak? Berapa? 10. Cacat. Masih ada kaki Pak. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000. Maka Nabi penasaran, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada bisa catat air hujan di sini Pak? Ada? Tidak ada. Kenapa? Kenapa Bapak tidak bisa catat air hujan? Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa dihitung Pak. Ini banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dihitung? Lalu Nabi tanya kepada malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Maka aku sibuk dengan tanganku yang jatuh di bumi. Ya Muhammad, satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa aku tidak mampu catat? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di masjid lapas Sukamiskin.
lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Tuan-tuan perlu tahu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya dosa surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada manusia tidak ada dosanya, Pak? Ini di depan saya. Bapak pikir tidak ada dosa kita? Semua orang punya dosa. Jangankan Bapak, kurang apa mulianya para nabi dan rasul? Apa Bapak pikir nabi tidak ada dosanya? Manusia pertama diciptakan Allah yang menjadi bapak moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, apa tidak punya dosa? Dosa, dia makan buah kurdi, itu nabi, Pak. Turun sedikit, Ibrahim alaihissalam, kakek dan bapak para nabi, apa tidak ada dosanya? Ada dosanya, berbohong ketika diadili Raja Namrud. Turun lagi sedikit, Nabi Yunus punya dosa, apa dosanya? Sangka buruk dalam dakwah. Dia pikir orang sesat semuanya, dia tinggalkan medan dakwah. Nabi Yunus alaihissalam pernah berdosa. Turun lagi sedikit, Nabi Nuh alaihissalam, apa tidak punya dosa? Ada dosanya. Apa dosanya? Dia gagal mendidik anaknya. La ilaha illallah, jangan sembah kecuali Allah. Anaknya yang melawannya. Itu Nabi. Apalagi penghuni suka miskin. Mana ada orang tidak ada dosanya, Pak? Semua orang punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga? Tuan-tuan yang saya hormati, orang masuk surga ditimbang amal kebaikannya kanan, timbang keburukannya kiri. Ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,1%. Maka di tempat ini perbanyak amal. Caranya kumpul seperti ini, salawat kepada Rasul. Saya mau ajak tuan-tuan bersalawat, bisa? Ya. Ayo kita salawat bareng-bareng sambil mengingat Rasulullah SAW. Seolah-olah ada Nabi di depan kita, kita sambut tangannya, kita mengadu kepada Rasul, bertawassul. Mudah-mudahan Allah berikan ketentraman jiwa. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil baladi ya Allah. Terima kasih. Coba diamalkan, Pak. Ketika Bapak gundah-gulana mengingat anak di luar, dapat informasi istri ketemu mantannya, kan itu tekanan jiwa, Pak. Depresi kita. Tidak usah ngamuk, tidak usah mana telepon, mana video call, tidak usah. Salawat kepada Rasulullah. Seolah-olah ada Nabi di depan kita, kita curhat. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Pasti tenang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Kalapas dan bapak-bapak yang ada di depan kita, Abang Doni Alex Nurdin, Pak Setia Novanto. Bertahun-tahun saya tidak melihat beliau, ketemu hari ini ternyata masih cakep. Masya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita cerita hijrah. Sebelumnya secara hijrah kita cerita, saya mau tanya, Bapak-bapak mau nggak saya kasih iPhone 15 1 tera, pulsanya unlimited? Nggak boleh. Mau? Mau? Diizinkan untuk dipakai? Mau? Tapi begitu saya kasih Bapak langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Mana yang mau? Untuk apa handphone kalau sudah tuli? Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal telinga. Allah kasih gratis. Dan hebatnya lagi telinga ini tempatnya proporsional. Apa Bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya telinga satu di bawah ketek? Halo Pak Kalapas, ya? Iya toh,
maka kita ucapkan alhamdulillah. Bapak-bapak, ini kamera saya bukan mutakabur, ini supaya kita gampang memahami. Ini kamera saya mahal, di atas 100 juta. Telenya juga agak mahal. Tapi apakah ini yang hebat? Bukan. Biar Bapak punya uang beli kamera 200 juta tidak cukup. Bapak harus tahu ilmunya menggunakan kamera. Harus ditahu berapa megapiksel kekuatan cahaya. Beda ketika dibawa sinar matahari dalam gedung. Bapak harus tahu kecepatan angin ketika ngambil gambar. Diputar-putar supaya dia fokus gambarnya tepat. Tapi apakah ini yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Biar ada kamera, kalau tidak ada matamu mau apa? Hebatnya lagi ini Allah kasih kita ini mata. Allahu Akbar. Autofokus. Tidak perlu Bapak utak-atik. Begitu bukan, kalapas. Hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan kita bisa bedakan. Tukar istri, rasanya ini ternyata istrinya Satpol PP. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak pecinta bola, tahu Lionel Messi, Ronaldo, itu gajinya Pak, kumpul seluruh gaji PNS di Indonesia, itu masih lebih besar gajinya di Indonesia. Tapi apa dia yang hebat? Bukan, biar dia punya skill, keterampilan. Bukan dia yang hebat. Apa? Karena Allah kasih kaki yang bisa lututnya bengkok. Anda bisa main bola kalau lututnya sudah tidak bisa bengkok. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada yang lebih nikmat dari semua itu. Bapak dikasih kekayaan, dikasih pangkat jabatan, dikasih kesehatan, kasih popularitas, tapi tidak ada iman, tidak ada iman. Ada buktinya Ustaz? Ada. Bapak kenal Fir'aun? Tahu Fir'aun? Oh, gagak Pak itu Fir'aun. Punya pasukan, gak ada yang berani lihat matanya. Kekayaannya, istananya dilapisi emas. Sampai detik ini masih dikejar hartanya. Cakep, raja, punya pasukan, kaya, tapi tidak punya iman. Hina dia. Satu-satunya salah satu manusia yang dicantumkan dalam Quran haram masuk surga, disebut namanya Fir'aun laknatullah alaihi. Apa sampai di situ kutukan Allah? Tidak, dikutuk sampai detik ini. Tidak ada manusia yang senang itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak satu pun warga lapas Sukamiskin mau kasih nama cucunya Fir'aun. Padahal populer itu Fir'aun, elektabilitasnya paling tinggi sedunia. Tapi karena tidak punya iman, tidak ada gunanya. Sebaliknya, hina, budak. Beda budak dengan pembantu. Pembantu ada gajinya Pak. Pembantu dia bisa pindah. Saya tidak senang kerja di situ, cerewet istrinya, bisa pindah. Ada gajinya, ada UMR-nya. Masita, pembantu, tukang sisirnya Fir'aun, tidak punya hak asasi, diperjualbelikan, mau dibunuh pun boleh, tapi punya iman. Allah muliakan Masita. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi mencium ada bau yang sangat harum. Nabi bertanya, Jibril, siapa dia? Arwah para nabi bukan, arwah malaikat bukan, para rasul bukan. Siapa dia Jibril? Harum begini. Tidak pernah aku mencium di dunia seperti ini harumnya. Siapa? Kata Jibril, dialah rohnya Masita. Apa cukup sampai di situ? Tidak, Allah biarkan Masita. Mana buktinya? Semua orang senang Masita. Sampai detik ini berapa banyak perempuan bernama Masita. Jadi kemuliaan bukan jabatan, kehinaan bukan jabatan. Kemuliaan dan kehinaan kita ada pada iman. Penjara bukan hinaan,
Penjara menurut pendapat saya, persepsi, sudut pandang. Hakim menganggap Bapak semua salah. Dalam hati Bapak, saya tidak salah. Itu persepsi. Teman mengatakan kamu penjara, koruptor, penjara. Tapi keluarga Bapak bilang tidak, itu rekayasa. Persepsi. Ya toh? Kalau penjara kehinaan, tidak ada nabi yang dipenjara. Tapi buktinya ada nabi yang dipenjara, Yusuf alaihissalam. Kalau penjara keinahan, tidak ada ulama yang dipenjara. Berapa banyak ulama kelas dunia yang dipenjara. Kalau di Indonesia paling terkenal, ulama besar kita, Buya Hamid, dipenjara. Tokoh dipenjara, pejabat dipenjara, ada. Soekarno di ruang kalapas tadi, saya lihat gambarnya cakep dan ternyata pernah menghuni di sini. Siapa tahu bapak-bapak keluar tiba-tiba menjadi menteri. Tidak ada yang mustahil kan? Maka yang hina sudah dipenjara, tidak ada perubahan. Itulah yang hina. Sudah dipenjara, masuk juga gimana? Kan tobat bos, kau sudah buka sakaratul maut itu. Nah, karena mempertahankan iman inilah Rasulullah kemudian hijrah. Di Mekah dihina, dimaki, beberapa kali uji coba pembunuhan. Sahabat-sahabat beliau seperti Bilal bin Rabah ditindis batu. Semakin diteror. Tapi kekuatan umat Muhammad tidak pernah luntur. Amr bin As datang ke Sogo. Dia mau sogo Amr bin As. Juru bicaranya kafir Quraisy waktu itu. Muhammad, apa? Sudahlah, kau pilih perempuan paling cantik. Nabi Muhammad tidak goyah. Akhirnya dakwah makin jalan. Musyawarah ini kafir Quraisy. Saudara-saudara sekalian, kita apa ini Muhammad? Makin kita larang, makin banyak pengikutnya. Kita apain? Ada di belakang rapat mengusulkan, Pak Ketua, ya bagaimana kalau kita sogok perempuan? Kata ketua sidang, bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hilang imannya. Kalau begitu, sogok dia, kasih duit. Ada lagi ketua bilang, nah, bukan pejabat Indonesia. UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau begitu, kasih jabatan. Bukan bangsa Indonesia, sogok jabatan, hilang imannya. Kalau begitu kita apain? Ada yang usul, bunuh saja. Tapi dia kan punya marga. Kalau kita bunuh, pasti Bani Hasyim keberatan. Ada lagi yang usul, begini, kita keroyok. Semua suku yang ada di Mekah kita kumpulkan algojonya, kita kumpulkan jagoannya, supaya kalau Bani Hasyim keberatan, dia berhadapan dengan semua suku. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, ini kesimpulan rapat. Besok malam Muhammad kita kerja, kita sergap, bunuh rame-rame. Tapi ini hasil rapat, jangan sampai bocor. Siapa yang bocorkan, kita penggal kepalanya. Bubar rapat. Ada peserta rapat cerita sama istrinya, Bu, saya baru ikut rapat, tapi ini rahasia ya. Jangan ngomong-ngomong, jangan ngomong-ngomong, rahasia. Apa Pak? Muhammad besok malam mau dibunuh. Tapi yang ngomong aman Pak, tidak ada masalah. Ini ibu besok ke pasar. Rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Itulah sebabnya dari dulu kalau perempuan dikasih rahasia negara pasti bocor. Dan berapa banyak pejabat yang dihina, dipermalukan di publik dan dipecat gara-gara istri. Itu pesan moralnya, itu hijrah. Oleh perempuan, tukang gosip kan. Ikut pengajian aja begini masih gosip. Ada temannya masuk, dia lihat dari ujung kepala sampai ujung rambut. Dia nggak gosip tapi mukanya sinis. Apa? Gelangnya palsu. Gelangnya di situ. Saya pun lewat ada yang gosip saya ini, itu juga bajunya yang viral. Baju saya pun digosip. Maka pelajarannya,
bapak, ada sahabat, kawan, keluarga yang jadi pejabat, sampaikan, jangan kau sebutkan rahasia negara kepada istrimu, pasti bocor. Nah, bocorlah soal itu. Dikepunglah rumahnya Rasulullah Muhammad SAW. Semua orang algojo dari semua suku, ya kira-kira kalau di Indonesia, kalau tentara Kopassus lah kira-kira, atau Densus, kepung rumahnya. Sejarah menjelaskan, biar kucing kalau lewat pasti ketahuan. Nabi diperintah Allah, Muhammad, kau baca ini ayat. Ada yang hafal ini ayat? Ada? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghasaynahum fahum. Di depan mereka, di belakang mereka, kiri kanan mereka, seolah-olah ada dinding sehingga Muhammad lewat tidak ada yang lihat. Ini yang dia baca mahasiswaku kalau ada polisi lalu lintas rasa. Gitu dia lihat polisi lalu lintas dia bilang, lewat. Kata ke saya, dia bilang, Ustaz bohong-bohong. Saya baca ini ayat kok saya ditilang Ustaz. Memang kenapa kok ditilang? Saya tidak pakai helm. Kau yang bele-bele. Pasti dilihat itu polisi juga hafal itu ayat. Ini juga yang dia baca bapak-bapak menit terlambat dia takut ketahuan istrinya. Lewat Rasulullah tidak ada yang melihatnya. Begitu masuk, Abu Jahal. Ada lagi? Iya. Sergap, tidak ada Muhammad. Siapa yang didapati di tempat tidurnya Muhammad? Ali bin Abi Thalib. Tarik lehernya Ali bin Abi Thalib. Abu Jahal berkata, "Aina Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad?" Saya juga tidak tahu, saya baru bangun ini. Ternyata Nabi sudah lewat. Begitu kecewa dan sakit hatinya Abu Jahal, dia keluar, dia bikin pengumuman, "Ayuhan nas, wahai penduduk Mekah, siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah 100 ekor unta betina hamil." Karena zaman dulu betina unta kalau hamil beda harganya. Unta betina tidak ada suaminya hamil. Namanya juga unta Pak. Tapi sekarang banyak perempuan mau saingan sama unta. Hamil tidak ada suaminya beda. Sudah kejar seluruh pencari jejak mengejar Rasulullah. Rasulullah bersembunyi di Gua Zur. Didapat oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Bersembunyi Rasul Gua Zur. Diintipnya itu Gua Zur. Abu Bakar bersama Nabi di dalam. Apa kata Abu Bakar? Kalau bahasa Makassar, ayo mati ini. Tidak apa ini. Itu tadi MC. Kalau makan ikan, dia bilang kan, kenapa itu orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G? Saya bilang itu Bugis pinggiran. Kalau saya Bugis modern. Itu kalau itu Bugis pinggiran. Akhirnya Abu Bakar berkata, mati nih kita, didapat mati, ditombak kita Muhammad. Dengan lantang Nabi berkata, Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, don't worry, jangan kau cemas, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Turun pertolongan Allah. Apa yang Allah turunkan? Malaikat? Bukan. Burung ababil? Bukan. Siapa yang Allah turunkan? Pasukan paling lemah, laba-laba. Bikin sarang. Bapak tahu namanya sarang laba-laba? Coba lihat sarang laba-laba. Letakkan balu koin di sarang laba-laba, pasti koyak. Tapi sarang laba-laba yang begitu rapuh mengalahkan strategi perangnya Abu Jahal yang begitu kuat. Intip, kata Abu Jahal, tidak mungkin ada manusia. Kalau ada manusia di sini, pasti koyak ini sarang laba-laba. Diintip lagi jauh ke dalam, terbang burung merpati. Kata Abu Jahal, tidak mungkin ada burung dalam sini kalau ada manusia. Akalnya sendiri yang merusak logika. Pulang. Nabi tidur 3 hari 3 malam sembunyi. Dalam keadaan bersembunyi capek Rasulullah. Rasul sangat capek. Tidur di pahanya
Abu Bakar Siddiq. Begitu pulasnya tidur Nabi, sejarah menceritakan napasnya Nabi keluar dari hidung kedengaran. Bukan ngorok ya, kalau ngorok itu yang begitu. Itu ngorok. Ini pulas sekali. Dalam keadaan pulas, tiba-tiba ada kalajengking keluar dari dinding gua. Abu Bakar dilema, serba salah. Mau membangunkan, kalau dibangunkan tidak tega. Nabi lagi pulas tidurnya, tidak dibangunkan, digigit kalajengking. Akhirnya apa? Dia masukkan jari-jari kakinya. Sakit, Bapak bayangkan kalajengking, Pak. Digigit sakit. Abu Bakar tidak mau teriak, dia gigit lidahnya. Kesakitan, belum selesai sakitnya, ada lagi kalajengking dari lubang yang lain, tangannya lagi dimasukkan, dia gigit lagi, keluar air mata, menetes air mata Abu Bakar pas kena pipinya Rasulullah. Rasulullah terbangun. Kalau bahasa Demak, kenapa kau menangis? Kata Nabi, kenapa kau tidak bangunkan saya? Saya tidak tega ya Rasul. Nabi lalu mengusap bekas kalajengking itu dengan izin Allah. 3 hari berikutnya Nabi melanjutkan perjalanan. Di Madinah, teman-teman sahabat-sahabat yang lebih dulu sampai sudah gelisah. Ayo mati Muhammad, berhari-hari tidak ada kabar. Sudah ini mati, karena waktu itu tidak ada SMS. Beda kalau bapak tidak sampai-sampai kan boleh SMS istri. Bu, saya mampir dulu, ada masalah dengan kendaraan. Ini tidak ada waktu itu, semua gelisah. Naiklah sahabat ke atas ketinggian, tiba-tiba dari dalam kejauhan, di dalam padang pasir, kelihatan ada debu yang terbang-terbang, dan dialah Rasulullah disambutlah oleh para sahabat. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Itulah yang menjadi dasar sehingga ada ulama yang menghalalkan lampu. Cuma ada juga sekarang penceramah baru 1 bulan belajar agama, baru 1 kitab dia baca seolah-olah dia panitia hari kiamat. Neraka, kamu masuk neraka, nenek punya. Ada penceramah begitu, ceramahnya seolah-olah semua salah. Maulid bid'ah, tabligh akbar bid'ah, halal bihalal bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau tidak ada pada zaman Nabi, tolong konek ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Kalau kau mengatakan semua yang tidak ada pada zaman Nabi bid'ah, kau naik pesawat, jangan pergi haji naik pesawat. Kenapa? Tidak ada pesawat, kau naik ontak. Naik ontak lapor dari Bandung. Tidak sampai-sampai. Ya. Ini ada yang Ustaz ini yang mereka istilahkan kelompok sunnah. Saya kan dikategorikan masuk dalam kelompok. Kan ada itu di medsos Ustaz Sunnah 1, 2, 3, 3. Oh, tidak ada nama saya. Begitu di Ustaz tidak sunnah. Nomor 13 nama saya. Saya tanya, kenapa kau kasih nama maksudnya Ustaz tidak sunnah? Dia bilang, apa kau ceramah-ceramah sunnah kau tidak pelihara sunnah? Saya tanya, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Tidak sunnah. Setia Novanto juga tidak sunnah. Paling sunnah MC ya. Iya. Nah, yuk saudara-saudara sekalian, nyanyi lagu menurut ulama tergantung syair. Kalau syair-syairnya dakwah boleh. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Oh yeah. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak
juga diharamkan. Jawabannya itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kenikmatan. Roma Irama. Itulah, kalau begitu halal boleh, tapi kalau yang lagu-lagu pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kaki pantas kodomo, kaki. Lagu-lagunya itu sekarang Cikampek, Tasikmalaya. Kalau dakwah-dakwah boleh. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Itu nasihat. Cinta ikhlasmu pada manusia itu boleh. Apalagi kalau bapak-bapak marah istri, kalau dia datang membusuk dan marah-marah, peluk dia pak sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh istri saya kalau marah sudah saya kasih gitu, masih ngamuk, saya peluk dari belakang sambil saya menyanyi. Insaflah. Itulah tadi hadis yang bercerita tentang Thala al-Badru, sehingga ada ulama yang menghalalkan syair. Nah, sudah sampailah Nabi di Kuba, belum di Madinah. Ya, Nabi kemudian bikin masjid Kuba dan seterusnya karena waktu terbatas. Kisah inilah yang disebut hijrah Rasulullah SAW, berpindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Hijrah dalam bentuk, dalam pengertian sejarah hanya sekali terjadi. Kapan pindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah? Itu hijrah dalam konsep sejarah. Tapi hijrah dalam konsep perbaikan hidup, salah satu hijrah itu ada di lapas ini. Itu hijrah. Hijrah adalah berpindah dari yang salah yang benar, berpindah dari yang batil kepada yang hak, berpindah dari dosa kepada amal. Itu hijrah. Bahasa gampangnya taubat. Nah sekarang bagaimana taubat? Hijrah yang sesungguhnya. Taubat satu, dengar bapak-bapak ini. Taubat pertama, taubat bilisan. Bagaimana taubat bilisan? Memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terlalu panjang Ustaz, yang pendek saja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz, pendekkan lagi, cukup. Astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustaz, yang paling pendek saja Pak. Astaga. Nggak boleh astaga, main-main itu Pak, darah. Minimal astagfirullahaladzim. Supaya berbekas di hati, ucapkan istighfar dengan sebaik-baiknya. Jangan tidak jelas. Apa artinya? Sama kalau bapak berzikir di masjid kan biasa nggak jelas apa dia bilang. Kayak zikir kayak makan pisang goreng panas. Saya di masjid sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya 11 dia sudah sampai. Karena saya sudah dula. Ada di sampingnya apa Pak? Sama pakai kau. Tadi ada dula. Ucapkan dengan baik, usap dada. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ulang. Yang kedua, taubat dengan cara apa? Taubat dengan cara sholat sunnah taubat. Bagaimana sholat sunnah taubat? Sama sholat sunnah yang lain, bedanya niat. Kalau tahajud malam syaratnya, niatnya tahajud. Kalau duha, niatnya duha, waktunya pagi sampai menjelang zuhur. Kalau sholat taubat boleh siang, boleh pagi, boleh sore,
Tapi yang baik Nabi lakukan selesai sholat maghrib nunggu isya. Bapak-bapak daripada galau di kamar, mending datang ke masjid. Selesai sholat maghrib, bapak sholat sunnah taubat. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah yang lain. Bacaannya sama sholat sunnah yang lain. Niatnya kalau mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Sholli sunnah taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Terjemahan bahasa Indonesianya, saya niat sholat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal, menghadap kiblat, berdiri tegak, bilang saja begini, Pak, Tuhan salat tobat ya, Allah. Benar, banyak ketawa, saya situ-situ. Daripada bapak tunggu hafal bahasa Arab, kalau tidak hafal tidak selesai salat tobat. Dia tahu. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi. Ini boleh. Pada tunggu hafal bahasa Arab, nggak apa ini sholat, nggak apa-apa. Ada yang udah masuk masjid, Pak. Ya. Allah. Allah. 3 kali, 4 kali dia duduk. Kenapa nggak jadi sholat deh? Saya lupa sholatnya. Ayo sholat tobat. Nah, apa bacaannya? Sunnah membaca doa kita. Tidak hafal, langsung Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah, baca surah pendek. Tidak hafal surah pendek, yang panjang-panjang, yang pendek sekalipun. Kul. Boleh. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Rakaat kedua itu lagi. Yang penting yang Bapak hafal. Jangan coba-coba kalau hafal setengah. Seperti Watini, jangan biasa berat dengan walasan. Atau Al-Kafirun, biasa Bapak nyasar. La antum abiduna ma a'budu, la ana abidu ma abadtum, wa la antum abiduna ma a'budu, wa la ana abidu ma abadtum, wa la kenapa itu takut juga? Ini juga yang saya pikir. Jadi sholat. Nah, sudah ayat yang kedua. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Kata Allah dalam hadits qudsi, sedekat-dekat aku dengan hambaku adalah ketika dia sujud, maka banyak-banyaklah memohon ketika dia sujud. Maka jangan heran Bapak tuan-tuan yang saya hormati, kalau Bapak lihat ada ustadz ulama yang sujud terakhir lama, memang di situ tempat paling enak berdoa. Tidak harus bahasa Arab. Daripada Bapak bahasa Arab tidak tahu artinya, lebih baik pakai bahasa Indonesia. Boleh, tapi kalau menurut Syafi'i jangan diucapkan dalam hati. Daripada Bapak bahasa Arab bingung. Bapak-bapak mau saya ajarkan doa tobat. Ayo, bismillah, ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Bima razaqtana. Makin aja. Wah, makan itu. Kenapa Bapak ingat? Karena Bapak tidak tahu artinya. Iya toh? Maka tidak harus bahasa Arab. Nabi cuma katakan berdoa memakai bahasa ini. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Inggris, kalau Bapak tahu, silakan. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Allah yang bertobat. Istri di rumah. Oh, suaminya kawin lagi. Boleh, silakan. Nah, pada saat sujud itu yang paling penting ini kalimat. Boleh Bapak contoh, boleh tidak. Boleh dengan kreativitas kalimat Bapak. Ya Allah, terimalah taubat hamba-Nya. Yang lebih penting ya Allah, berikan hamba kemampuan dan kesanggupan untuk tidak mengulang. Bahasa Arabnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau hafal itu, tidak hafal, boleh tadi bahasa isyarat saja. Yang penting ya Allah, berikan saya kesempatan untuk tidak mengulangi. Itu yang paling penting. Karena tanpa hidayah biasa kita ulang lagi. Yang selalu saya istilahkan tobat ibu hamil. Pernah lihat bapak-bapak ibu hamil melahirkan, teriak-teriak itu. Tobat Pak terakhir.
Tidak boleh diambil Pak. 5 bulan kemudian. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Bagaimana tobat dengan sebenar-benarnya tobat? 1, menyesal. Saya menyesal. Dua, mengakui. Jangan lagi ini itu berarti bapak tidak bertobat karena cari akal-akal. Mengakui, menyesal, mengakui. Yang ketiga, tidak mengulang. Yang keempat, kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Maafkan saya. Jangan tersinggung Pak. Maafkan saya. Saya cinta tuan-tuan karena Allah. Kalau berkaitan dengan uang APBN, kasih kembali. Selama Bapak tidak kembalikan itu, Bapak disuruh pikul nanti pada musuh. Biasa kalau saya lihat koruptor yang bebas, 3 miliar, 10 miliar, 40 miliar, disuruh pikul nanti itu di padang mahsyar. Disuruh pikul, kan orang di padang mahsyar nanti Pak. Dari Adam sampai kiamat. Coba kalau kita pemilu di sini, nanti kan, padahal masih ada tenda, masih ada beberapa loket di padang mahsyar nanti Pak. Dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia, 1 loket karena hanya Allah satu yang memeriksa kita. Dan di situ kita dipanggil satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan nenek kita yang duluan mati. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Biar dia duluan wafat, kalau namanya tidak Islam di belakang. Dipanggil juga tapi di belakang. Abdul Rahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Mutmainnah, Das'at Latif. Ini bukan Roni, Tony, Joni. Ini bukan Das'at yang ngomong, ini hadis. Maka dipanggil satu-satu. Sambil menunggu giliran dipanggil, dipikul barang negara yang pernah kita ambil. Lewat tanah buat kita, apa yang ambil meja di kantor? Dipecat. Maka sebelum terlambat kembalikan. Kembalikan. Kalau uang negara susah kembalinya, membersihkannya, sedekahkan. Sedekahkan dengan niat membersihkan harta yang tidak halal. Selama Bapak tidak kembalikan, ajal pasti menjadi. Mau kemana? Mau kemana? Kan saya heran kalau orang korupsi 70 miliar, 20 miliar. Ya baik. Kita makan aja 150.000 sudah paling jauh. Kalau Bapak biarkan itu uang ngendang dan Bapak tetap kuasai, Allah hukum kita di dunia. Apa hukuman itu? Duitnya miliaran, larang makan nasi. Apa gunanya uang 7 miliar kalau dilarang makan nasi? Apalagi kata dokter, jangan makan garam Pak ya, jangan makan gula, jangan makan yang pedes-pedes. Kalau pipa Bapak di tempat itu pagi-pagi jam 7 keluar ruangan berjemur, jangan pakai baju ya, pakai celana pendek, tidak usah pakai sendal, keliling lagi ya Pak, pakai celana pendek. Apa bedanya sebagai embel? Itu baru di dunia Pak, itu baru di dunia. Apalagi dia. Bilang anak siswa saya, Ustaz, kalau 4 miliar itu bisa dikantongi Ustaz. Saya bilang, aku bagian, masa bisa? Dia bilang, iya Ustaz. Uang Singapura Ustaz, ada 1 lembar 110 juta nilainya Ustaz. Jadi kalau 1 miliar 10 lembar aja di sini Ustaz. Oh, jangan bayangkan uang Singapura. Kalau uang koin, 2 miliar uang koin, kau pikul. Maka kalau tobat syaratnya, kembalikan. Kembalikan. Kalau Bapak malu kembalikan ke negara karena nanti juga negara salah gunakan orang oknum, maka lebih baik sedekah. Dan sedekah itu tolak marah. Sedekah itu membersihkan jiwa. Sedekah itu menenangkan jiwa. Tidak ada orang Pak yang benci orang yang dermawan. Saya mau tanya Bapak-bapak, senang kalapas yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang senang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Dan jangan kau ke rumah yang pelit, padahal dia juga pelit. Maka
Maka bapak-bapak, saya mohon maaf, saya cinta tuan-tuan karena Allah. Kalau ada harta yang tidak halal bapak peroleh selama ini karena hilangan, taubat, menyesal, mengakui, kembalikan, ganti dengan kebaikan. Apa ganti kebaikan itu? Berderma, bersedekah. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, setelah di lapas ini bapak betul-betul bertobat, mengakui kesalahan. Apa janji Allah? Dengar Pak janji Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang hijrah bertaubat itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati hidupnya dan aku mencintai. Daripada di luar tetap maling, tetap mencuri hanya karena dekat dengan kekuasaan, tiba-tiba mati mendadak. Kalau bapak merantau ke Sulawesi, di Sulawesi tidak enak, ada pilihan? Ada, balik lagi ke Jakarta. Bapak tidak disenang sama gubernur, ada pilihan? Ada, pensiun dini, selesai. Di lapas ini ada pilihan. Bapak masih bisa sholat, masih bisa ngaji, masih bisa Senin Kamis, masih bisa berjamaah. Tapi kalau masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan, Pak? Ah, tidak enak, keluar dulu. Begitu Bapak keluar, pilar satu dunia. Maka sebelum segalanya terlambat, mari manfaatkan tempat ini, memperoleh hidayah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin yakinkan sekali lagi, lembaga pemasyarakatan bukan kehinaan. Selama Bapak mengakui dan mau berbuat baik, mengganti kesalahan dengan memperbanyak ibadah, innallaha ma'as-sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bahkan Allah kemudian memberikan ganjaran maqamam mahmudah. Saya angkat derajatmu, derajat dunia, derajat akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sesuai dengan permintaan Pak Kalapas tadi, kalau ada yang mau bertanya sebelum saya silakan. Ada yang mau bertanya?